kita Malaysia, supaya dunia tahu gerejamu bersatu, satu di dalam kasih Kristus, satu di dalam Engkau. Oke, shalom. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa perkara doa yang kita perlu doakan bersama. Yaitu yang pertama, kita doakan semua jemaat Tuhan ataupun orang-orang yang belum membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Yang kedua, kita doakan khususnya juga untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Yang ketiga, kita doakan jemaat Tuhan yang ada di sekitar kita dan juga semua pemimpin yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita doakan juga untuk keharmonian keluarga kita serta kesatuan jemaat Tuhan yang ada di SMI Tengurus. Kita doakan juga untuk ekonomi jemaat di sini supaya terus menerus di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kelima, kita doakan untuk plan pemulihan negara berhubung dengan COVID-19. Dan yang terakhir, kita doakan kepimpinan di Sabah, kepimpinan kawasan dan juga gereja lokal. Inilah 6 perkara doa yang akan kita doakan pada hari ini. Sanang kaswabon kumadkay sana jemaat Tuhan itinanggana pod iswang dat masa diti mengusik kau toko sabab nga insan pakembangun iswang kaswabon diti sampat yati dat bersama-sama beribadah dalam talian makano sambayang toko untuk dat persalimpunan dat ibadah dati iswang kaswabon diti kinarahingan tamadahay pondorang kerajaan surga inututunan dahai terima dahai suang pasien iti melalui di Yesus Kristus Tuhan ikan pamasih dahai rumika teh taguang Tuhan papainggayo mamarayo dangaranu Tuhan sebab dakain sanai dat berkat kasonongon isuang pasien dahai tu ginampi nu yahai pinasi nu yahai sepatutnya dat tulundit na hukuman tetapi nanu yahai gampia dat ina kasianan Tuhan gisam dati suang kaswabon iti kasampat yahai dat bersekutu bersama idgatuang dat kinarahingan monsiko Tuhan ampunai na sanai kasalaan dahai yahai tulun dat berdosa itaguang dat Tuhan itaw alayak dat rumikot idia Tuhan Yesus Kristus sebab dat it pelanggaran dahai tulungan yahai Tuhan misiribah ketuang Tuhan bersama-sama misiribah mutiang pun dakoy sanai da kasalaan dahai ketuang da kinarahingan patahakan dari dia Tuhan aku pasi-pasian dahai diti supaya da Tuhan it memegang pi kasay Tuhan it memimpin kasay ti kapasian dahai supaya da amu hek katanu dit karahian dahai bahkan da onuan hek kekuatan sehingga da kadapat dahai melawan da keinginan daging it selalu menguasai isuang da pemusrahan dahai Tuhan Yesus Kristus isuang da masa diti berkatai naot persekutuan dahai atau ibadah dahai diti baik dat puji-pujian baik dat pembacaan maupun dat lebih-lebih ambors dat kinarahingan
orang mengudahai bersama isuang nakosabon iti Tuhan mengurapi kaisanan iti sehingga dapat memberkati bagi kaisanan dan jemaatnu beribadah bersama isuang dan talian isuang nakosabon iti. Pungsiko Tuhan Yesus Kristus, pungsiko Tuhan kuasa-kuasa kegelapan coba dan mengganggu isuang ngaran Tuhan Yesus sampaki hancuran hai paki seduan ngedahiri bagi tangan anaknu jemaat Tuhan it lemah anu ada kekuatan bagi di sumakit anu ada kesembuhan bagi di tumang kabang anu ada penghiburan Tuhan Yesus Kristus palagosana dat pasimbayannya hai untuk dat memuji Tuhan mungkin ngono boros nu isuang data dauditi bersekutu idia Tuhan pungsiko Tuhan Yesus Kristus isuang masa ditiama bukaun dari persekutuan diti atau ibadah diti isuang nengaranat Tuhan it gampang masih dahai. Amin. Saya baca dalam perjanjian lama dalam Kejadian pasal 47 ayat 19 hingga 25. Jangan biarkan kami mati, jangan biarkan ladang-ladang kami menjadi tandus. Belilah kami dan tanah kami dengan gandum sebagai pembayarannya. Kami dan tanah kami akan menjadi milik raja. Berilah kami gandum untuk menyambung hidup kami dan juga benih untuk ditabur di ladang kami. Lalu Yusuf membeli semua tanah di Mesir untuk raja. Setiap orang Mesir terpaksa menjual tanahnya karena masa kelaparan itu sangat dahsyat. Lalu semua tanah di Mesir menjadi milik raja. Seluruh rakyat Mesir dijadikan hamba oleh Yusuf. Satu-satunya tanah yang tidak dibelinya ialah tanah para imam. Mereka tidak perlu menjual tanah mereka karena diberi tunjangan tetap oleh raja untuk keperluan hidup mereka. Yusuf berkata kepada rakyat itu, "Lihatlah, kamu dan tanahmu sudah kubeli untuk raja. Inilah benih yang dapat kamu tabur di ladangmu. Pada waktu panen, kamu harus memberikan 1/5 bahagian hasilnya kepada raja. Selebihnya kamu boleh pakai untuk benih dan untuk makanan bagimu dan bagi keluargamu." Ayat terakhir, jawab mereka, "Tuhan telah menyelamatkan kami dan kami berterima kasih. Kami rela menjadi hamba raja." Shalom, senang pesabon. Saya baca dalam Markus pasal 14 ayat ke-22 hingga 25. Penetapan perjamuan malam. Ayat ke-22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Ayat 25 dan terakhir, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Musikal. Dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur.
pagi dan salam kasih Yesus Kristus buat jemaat Tuhan, baik dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. Sebelum kita memberikan uang persembahan dan uang persepuluhan, mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih karunia dan kemurahan yang telah kami terima dan nikmati sehingga saat ini. Kami percaya Tuhan, ini adalah karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami hendak memberi uang persembahan berupa mata uang yang kami sudah siapkan. Kudus dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun uang persembahan ini digunakan. Dan ajarilah kami untuk terus bersyukur dalam segala hal, terutamanya mempersembahkan tubuh dan jiwa kami kepada Tuhan. Berikan kelancaran dalam pekerjaan kami, berikan kesehatan dan juga keharmonian dalam rumah tangga kami. Biarlah semua yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang tidak sempat memberi pada hari ini, kiranya berkat Tuhan akan menyertai mereka juga. Tuhan berikan kesehatan dan lindungilah mereka semua dari mara bahaya, supaya kelak selalu dapat bersekutu dengan Engkau. Inilah doa kami, kiranya damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan Yesus menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya padamu
Bapa di surga, kami bersyukur sebab sekali lagi pada pagi hari ini kami dapat satu kesempatan lagi untuk dapat mendengar kebenaran firman-Mu di dalam sejarah dalam talian. Kiranya apapun yang kami belajar pada pagi hari ini, semua itu dapat kami ambil sebagai satu berkat yang baru di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu, kiranya itu akan menjadi berkat yang baru di dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu. Bapa di surga, terima kasih, inilah doa kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita mengucapkan syukur sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih hidup dan bernafas. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Saya ingin bertanya, apa artinya sifat kebaikan itu di dalam hidup orang Kristen? Sekali lagi saya ingin bertanya, apa artinya sifat kebaikan itu di dalam hidup orang Kristen ataupun di dalam kehidupan manusia? Orang Kristen juga boleh buat kebaikan, dan orang bukan Kristen juga boleh melakukan kebaikan, malah mungkin lebih baik daripada orang Kristen. Nah, apakah bila kita menemukan seorang yang punya kebaikan dalam hidupnya, apakah kita merasa senang atau tidak suka kalau kita menemukan seorang yang memiliki karakter yang baik? Apakah kamu menyenangi ataupun apakah kamu suka apabila bertemu dengan seorang yang baik? Nah, kita harus memahami bahwa Alkitab juga menjelaskan tentang kebaikan itu yang seperti bagaimana. Kita harus memahami. Sekali lagi, Alkitab juga menjelaskan tentang kebaikan itu yang seperti bagaimana. Bukan kebaikan yang hanya dibuat-buat, dibuat seperti satu lakonan, atau kebaikan yang bertujuan tertentu yang berlatar belakangkan sesuatu motif, tujuan. Macam juga ada yang bilang mungkin kebaikan dia hari itu ada maknanya ataupun ada tujuannya untuk dia capai, dan kalau sudah dia capai maksud dan tujuan itu sebab dia mau melakukan sesuatu kebaikan itu, akhirnya dia setelah mencapai kebaikan tujuannya itu, kebaikan hatinya sudah hilang. Nah, apalah artinya kebaikan itu? Apalah artinya kebaikan itu? Kita baca teks firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Garis besar dalam ayat ini adalah anjuran untuk berbuat baik. Nah, saudara, kita
Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 27, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, sekali lagi saya ulang dalam ayat ini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah menahan kebaikan. Nah, Alkitab berkata jangan menahan kebaikan. Apalah artinya kebaikan itu? Tahu berbuat baik, tapi menahannya. Itu boleh saja saya katakan sebagai kekerasan hati. Dia tahu hal itu baik untuk dia lakukan dan kebenaran itu, tapi dia tidak mau melakukannya. Saya boleh katakan itu sebagai kekerasan hati. Di dalam Alkitab Ibrani 3 ayat 8 mengatakan satu panggilan, janganlah keraskan hatimu. Lalu itu kita harus sebagai satu panggilan, kita harus memiliki kerendahan hati untuk menerima panggilan itu supaya kita tetap percaya. Nah, sebab itu kebaikan harus ada di dalam sifat hidup orang percaya ataupun orang Kristen. Kebaikan itu harus ada dalam sifat hidup orang Kristen. Kenapa? Karena yang pertama, kebaikan itu adalah sifat Tuhan. Saya ulangi, kebaikan itu adalah sifat Tuhan. Kebaikan harus terpancar dan bersinar dalam kehidupan orang percaya. Seperti dalam Alkitab mengatakan menjadi garam. Orang percaya harus menjadi garam, atau orang Kristen harus menjadi garam dan terang. Sampai orang lain mengatakan kita adalah orang baik sebab melihat cahaya kebaikan itu. Nah, kalau kita bilang kita selalu buat baik, kita selalu buat kebaikan, tetapi menyembunyikan, itu adalah sesuatu yang salah. Kebaikan itu adalah melakukan kebenaran. Lalu kita tahu berbuat kebaikan dan kebenaran, tetapi tidak mau melakukan, malah menyembunyikan, artinya kita sedang mengeraskan hati kita, mengeraskan hatinya. Nah, Alkitab ini berisi firman Tuhan yang membuat seorang itu menjadi baik hati dan mengasihi. Inilah sifat Allah. Sebab itulah orang Kristen harus membaca Alkitab supaya sifatnya juga akan berubah. Orang Kristen harus membaca Alkitab supaya sifatnya itu boleh berubah. Tetapi kalau sudah membaca Alkitab juga dan masih tidak berubah ataupun menjadi baik, malah dia mungkin mengubah maksud dari Alkitab, memisahkannya, boleh saja dia dilabelkan sebagai seorang yang munafik. Nah, saudara, Alkitab itu hanya menjadi berhala di dalam hidupnya, hanya menyembah Alkitab tetapi tidak mempraktikkan isi yang ada di dalamnya. Alkitab juga mengajarkan kepada kita kebaikan hati adalah sifat yang berharga yang dihasilkan oleh Roh Kudus.
Kudus. Galatia 5 ayat 22 mengatakan di sana, di situ adalah sifat manusia yang boleh menghasilkan buah-buah roh di dalam hidupnya. Nah, kadang-kadang bila kita mau melakukan kebaikan itu, kita hanya mau memandang muka. Kita hanya mau memandang mana yang dia suka, ataupun karena statusnya. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Melakukan kebaikan itu sifatnya adalah lahir dalam hati kita dengan penuh kerendahan hati, tanpa merasa benci, tanpa ada berprasangka yang buruk. Itu kebaikan yang kita lakukan. Artinya menghasilkan buah-buah roh seperti dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Itu adalah praktik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, dasarnya kebaikan hati adalah sifat Allah. Dasarnya kebaikan hati adalah sifat Allah. Sebab itu Tuhan Yesus menasihati pengikutnya untuk meniru kebaikan hati Allah. Sebab Allah sudah menunjukkan sifatnya yang baik. Lukas 3 ayat 5 berkata, sebaliknya teruslah kasihi musuhmu. Saya ulangi, sebaliknya teruslah kasihi musuh-musuh kalian, berbuat baik. Dan lagi ada firman Tuhan katakan di yang selanjutnya, kalian akan mendapat upah yang besar, dan kalian akan menjadi anak-anak dari yang maha tinggi, karena dia baik hati. Nah, coba kita lihat orang yang menderita, kita merasa simpati. Bahkan kalau kita merasa empati, kadang kita mau menolong, tetapi tidak ada kemampuan, hanya sesuatu yang lahir di hati kita, satu kebaikan. Saudara, ada juga sifat yang seperti itu. Kebaikan ini bermaksud sifat hidupnya selalu melakukan hal-hal yang baik, menolong sesama, dan memperhatikan sesama. Mengapa? Yang kedua, karena status kita adalah anak-anak terang. Apalah artinya kebaikan itu? Yang kedua, karena status kita adalah anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 ke 9, sambil satu ayat di situ, ayat firman Tuhan berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan itu baik seperti yang tertulis dalam Alkitab. Dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status ataupun latar belakang mereka. Semuanya ditolongnya orang yang miskin, dia ditolong, ditolongnya juga orang kaya, ditolongnya juga orang sakit, dan semua lapisan masyarakat ditolongnya tanpa memandang status mereka. Asal mereka mau percaya dan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit, itu kebaikannya yang harus menjadi teladan bagi kita. Dia juga melepaskan mereka dari segala ikatan yang jahat, ikatan kegelapan, ikatan kuasa-kuasa iblis.
Tuhan Yesus juga memberi mereka makan yang lapar dan sebagainya. Artinya kebaikannya itu ia merawat. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, bahkan dia membangkitkan Lazarus. Dia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Dia memberi makan 5.000 orang jiwa. Bahkan akhirnya Tuhan Yesus mati disalib demi menebus dosa kita. Karena Tuhan Yesus baik, maka artinya semua anak-anaknya harus mengikut jejaknya ataupun langkahnya, yaitu menjadi orang-orang yang baik. Di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan yang nyata, yang dapat dilihat, yang bersinar, yang dapat disaksikan oleh orang yang ada di sekitar kita. Saudara, namun tidak semua orang Kristen itu baik, sekalipun berstatus Kristen. Bahkan tidak sedikit juga hamba Tuhan yang hanya kelihatan baik pada waktu di dalam pelayanan, tapi di dalam praktik hidupnya, saudara, hidupnya sehari-hari tidak membuktikan buah-buah kebaikan. Tapi saudara, saya katakan bukan semua, hanya beberapa orang ataupun beberapa sahaja. Karena apa, saudara? Ada yang hidup praktiknya di luar, dia suka marah-marah, dia suka bergosip, dia suka membuat fitnah, dia suka menjelekan orang lain, dia suka berbohong, malah dia suka menipu orang lain. Saudara, walaupun saya seorang hamba Tuhan, saya mau belajar dari kenyataan ini supaya saya sendiri dapat menjadi teladan yang baik dan dapat dicontohi. Sebab itu ada kuasa. Sebab itu ada kuasa apabila, saya ulangi lagi, sebab itu ada kuasa bila kebaikan itu memancar dalam kehidupan kita. Orang yang menyenangi kita kalau kita melakukan kebaikan. Orang akan merasa sangat diberkati dengan kita dimanapun kita berada. Orang akan mencari kita. Kalau kita tidak ada bersama di tengah-tengah mereka, mereka akan mencari kita. Kalau kebaikan itu ada di dalam kehidupan kita, orang akan begitu senang dengan kita, bahkan diberkati. Nah, apalah artinya kalau orang menilai dirinya itu baik, tetapi apabila orang lain itu melihat secara nyata kebaikannya itu tidak ada. Sebab itu di Amsal 27 ayat 2 berkata, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amsal 27 ayat 2. Nah, saudara, perhatikan seorang yang bernama Dorcas dalam Alkitab. Dorcas adalah seorang pribadi yang baik. Dan karena kebaikannya itu, dia menjadi berkat di dalam lingkungannya. Dan juga dia jadi berkat di dalam persekitarannya. Sehingga orang-orang Yahudi memanggilnya Tabita, yang berarti rusa betina. Nah, saudara, di dunia timur, rusa betina adalah gambaran tentang kecantikan. Lalu kecantikan Dorcas
itu terpancar melalui perbuatan baik yang ditunjukkannya. Kisah para Rasul 9 ayat 36b mengatakan, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itulah kebaikan dia. Nah, begitu mendengar bahwa Dorcas sakit dan meninggal, orang-orang menjadi sangat kehilangan dan sangat bersedih hati. Lalu mereka berusaha mencari cara bagaimana supaya Dorcas dapat hidup kembali. Nah, ketika itu mereka mendengar Petrus ada di Yopi. Di sana orang-orang memohon kepada dia supaya dia boleh membangkitkan Dorcas. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan ketika itu, di mana Tuhan mendengar doa-doa mereka dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Maka dari kejadian inilah semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa, saudara? Sebab kebaikan itu telah bersinar di dalam kehidupan Dorcas. Alkitab berkata dalam Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, perbuatan baik ini dikenali dari tingkah lakunya, cara dia berinteraksi, cara dia bertutur kata, itu akan menjadi puji-pujian yang berbau harum bagi Tuhan, dan pastinya itu menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 hingga yang ke-8. Saudara, apalah arti kebaikan itu? Yang ketiga, karena hatinya akan dibaharui. Di dalam Matius 12 ayat 35 firman Tuhan berkata, orang yang baik pastinya mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat pasti mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Kualitas yang penting yang harus dimiliki oleh semua orang ialah sifat-sifat yang menggambarkan sifat Kristus. Seperti kasihnya, seperti kesabarannya, seperti keadaannya yang tidak mementingkan diri, dan kebaikannya banyak lagi yang dilakukan. Itulah kualitas yang sangat penting harus dimiliki oleh semua orang, terutamanya orang percaya. Nah, saudara, sifat-sifat ini diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kebaikan dengan kemurahan hatinya. Seperti umat Kristen mengasihi orang-orang yang di sekitarnya sebagai jiwa-jiwa yang harus dimenangkan, jiwa-jiwa yang harus dipulihkan dan dijangkau. Saudara, pernah ada satu tempat, di suatu tempat yang jauh, di mana orang-orang di sekitarnya itu, ada satu tempat di mana ada orang-orang di sekitarnya itu memulaukan seorang yang ada di tempat itu. Karena apa? Dia memulaukan, mereka tidak mau berkawan dengan dia, tidak mau bersahabat. Sebab satu perkara yang ada dalam pribadinya adalah dia memiliki sifat pelit, ataupun kalau saya katakan dalam bahasa kita, bahasa tempatan, adalah seorang yang loke.
yang mana dia sangat suka berkira. Nah, ini sifatnya. Dari sifatnya orang di sekitarnya sudah mengenali dia, sudah memahami dia, sehingga ramai yang coba untuk menjauhkan diri mereka daripada orang itu. Tetapi saudara, tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai kasih. Tidak ada orang percaya yang tidak mempunyai kasih. Karena Allah adalah kasih. Sifat kebaikan orang Kristen yang sentiasa harus kelihatan ialah dia memiliki kebaikan hatinya, yaitu kasih. Firman Tuhan katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah buah yang harus dikembalikan kepada Tuhan, yaitu perbuatan kita, yang harus nyata dilihat praktiknya dan tindakan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menjadi seorang pribadi yang lemah lembut. Kita akan menjadi seorang pribadi yang mengasihi, yang berbudi bahasa, kalau wajah kita menyatakan sifat Tuhan. Sebab Tuhan menuntun tiap-tiap jiwa dalam pekerjaannya supaya dapat menyalakan dupa mereka dari api yang suci. Ini kata Alkitab. Kata-kata kita yang kasar, yang keras, yang keluar dari bibir itu akan dapat dikawal, dikontrol, ataupun ditahan. Karena apa, saudara? Karena Roh Tuhan akan berbicara melalui kita. Oleh sebab memandang sifat Kristus, kita akan diubahkan ke dalam rupa sepertinya. Anugerah Kristus sajalah yang dapat mengubahkan hati kita, dan kemudian kita akan mencerminkan sifat Tuhan Yesus, di mana Allah meminta supaya kita menjadi seperti Dia, murni dan suci dan tidak bercela. Kita akan memperlihatkan sifat-sifat Allah yang sudah kita praktikkan di dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan. Nah, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, sebab itu kebaikan ini tidak boleh ditahan, saudara. Sama seperti menahan untuk melakukan kebenaran. Kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, kita menahannya, maka kita tidak dapat melakukan sesuatu yang benar. Artinya, saudara, kalau kita tidak melakukan kebaikan, itu berarti kita sedang melakukan kejahatan. Mulailah kita melakukan kebaikan dari hari ini. Kita pasti akan mendapat pujian. Melakukan kebaikan bermula pertama dari keluarga kita. Keluar dari rumah, kita dapat menemukan saudara-saudara kita dan melakukan juga kebaikan kepada saudara-saudara kita. Bahkan kita akan melakukan kebaikan kepada teman-teman kita dan juga orang lain yang ada di sekitar, di dalam lingkungan kehidupan kita. Nah, surat Filipi 4 ayat 5 juga mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saudara, kebaikan itu adalah sifat Allah yang harus kita praktikkan. Kebaikan itu juga adalah status kita sebagai anak-anak terang.
dan kebaikan itu juga terjadi karena hati kita sudah dibaharui. Maka itu saudara, jangan menahan kebaikan. Apalah artinya kebaikan itu? Kalau kita menahan kebaikan itu. Tapi kalau kita mempraktikkan sifat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita melalui hidupnya, maka kita melalui kebaikan kita, maka kita dapat melakukan kebenaran. Sampai di sini yang dapat saya fungsikan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini yang cukup sederhana ini dapat menjadikan kita sebagai orang percaya yang sentiasa memancarkan sinar kebaikan. Bukan saja kebaikan itu kita dapat menerapkan dalam hidup kita, tapi kita dapat mempraktikannya kepada sesama kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekalipun kami dapat belajar firman-Mu ini dengan begitu singkat. Tapi kiranya firman-Mu yang kami belajar dengan tema tentang kebaikan, kiranya ini kami dapat praktikkan. Bahkan kami dapat menerapkannya ini di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kiranya jemaat Tuhan yang ada dimanapun pada pagi hari yang mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat ditempatkan di hati mereka yang subur, sehingga mereka dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satukan kami dalam kasih Yesus. Satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Dan tempat penutup dan ibadah dalam talian tempat ini sembahyang. Bulan konsikahan kerehan karapadan dia Tuhan serta pimpinan kempinu bagi dahai kepastian penting dikit. Bagaimana ada Tuhan berkata kemurahan Tuhan bagi dahai dan pasien sebab berkata anugerah bagi dahai. Punya ikan senai kesalahan dahai Tuhan baik di kesadaran dahai dan kesadaran. Lagu Tuhan dan Tuhan menyertai dan punya kesenangan dahai. Dosa-dosa di tadi saudara sedang. Sikana Tuhan pimpinanu penyertaanu isuan ibadah dalam talian isuan tadabana diti. Tumana ke Tuhan dan yang berkat melalui ibadah diti. Khusus kapiam berusnu narang udahai pelosene berusnu sini berkat kuatan simbenan dari rohani dahai kekuatan dan semangat dahai termingati dia supaya kepastian diti. Nantiasa berharap semandil terus ya Tuhan. Kata ini hambanu dan pinaka saliwan di Persnu. Dan pelaksanaan Tuhan pakaianu terus menerus pelayanan Yesus sedang. Suka Tuhan, insana terlibat di suanda pelayanan dan ibadah dalam talian untuk mainan ke Tuhan dia tiap menaklat sembenan kekuatan supaya nilai melayani tepat-tepat dan mentadi kina adalah Tuhan. Masukkan Tuhan untuk mainan aku dat melalui dat ibadah di engkau napa yahai dan kinang khusus kebiar jamaat no di kampung kahai engkau napa perang Tuhan ngatumain aku yang memberkati dalam berkat secara rohani. Pelaksanaan Tuhan dan kepuriman dan jamahan dan kuasa Rasul. Masihkan Tuhan tumain aku dat yang menyertai terlibat isuan dat hamba nu di anu kepercayaan untuk dat pendalan ibadah dan minggu akan datang ini supaya
nanu kesembayanan khusus kapium nanu kesehatan kota mata di dia supaya nilai lembalani sesuai dengan rencana mata Tuhan sendiri. Masih karena Tuhan sertai pimpinan kesenai seminggu akan datang. Dan keposian diti aku simpang di penhuan pahangan di kinaringan. Masih karena Tuhan saya senai dahai terlibat mungkin nanti pelasan Tuhan dan akan berkat melalui ibadah dan terbaik nanti. Masih karena Tuhan teman Tuhan ia memberkati ke senai jemaat-jemaat no terus kepen jemaat isabitang urus itu. Masih karena Tuhan teman aku narong sembahyang dahai sembaran no mentok di perayaan sebenarnya Tuhan Yesus Tuhan nampun masih dahai. Amin. Sempurnalah sukacita dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seirama.